sekarang. Kami cinta gereja kami, di sanalah iman kami tumbuh dan ditempa dalam penyertaan kuasa Roh Kudus. Kami bertumbuh di dalam firman-Nya. Itulah rumah iman, tempat kami memuliakan namanya. We love GKN. Itulah rumah iman, tempat kami melayani dan mewartakan Injil-Nya. Shalom dan selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan beribadah pada pagi hari ini. Kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 183, bait yang pertama dan yang kedua, Menjulang Nyata atas Bukit Kala. Menjulang nyata atas bukit Kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelat yang karam merindukan di ufuk timur pagi mereka.
mengangkat hati yang remuk radang, membuat dosa yang tak terperikan. Di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lahir. Insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir disalib pada bukit Kalvari. Panggilan beribadah. Hari ini kita memasuki minggu sengsara ketiga. Kita mengingat kembali saat-saat Tuhan kita Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas panggilannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seseorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kita akan mentahbiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat, kita menyanyi Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya.
pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu. Ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu. Ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Nats pembimbing. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan perlindunganku dan cukup pertahananku yang terpercaya. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Tuhan kami, Sang Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami datang berdoa kepadamu Tuhan. Kami mengaku dosa di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas kesalahan yang kami perbuat, sengaja maupun tidak sengaja, terhadap sesama kami. Tuhan Yesus Kristus, kami mohon belas pengasihan-Mu dan pengampunian Kamu. Terima kasih Tuhan, perbarui senantiasa hati kami dan ajar kami untuk selalu memberikan yang terbaik dalam hidup ini untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama-Mu kami mengaku dosa. Haleluya. Amin. Marilah kita bersama berdiri untuk mendengarkan berita anugerah Allah seperti yang tertuang dalam Titus pasal 3 ayat 4 sampai yang ke-7 yang berbunyi demikian. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pendamaian kelahiran kami, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikian berita anugerah. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali.
Puji-pujian. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita, dan pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita membaca secara berbalas-balasan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, Pujilah pujilah namanya, kabarkanlah kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. sebab Sebab Tuhan Maha Maha besar dan terpuji sangat. Dia Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada semula pada Sekarang ini dan sekarang selama. ini dan selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Lama, Kejadian 15, pasal 1 sampai dengan 12. Dengan judul perikop Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram. Akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun. Seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2. Lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan.
Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikannya rumah di atas batu. Jemaat, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 178, bait yang pertama dan yang kedua, karena kasihnya padaku.
Baik Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan untuk kita renungkan pada pagi hari ini dalam ibadah minggu pada saat ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu dari Lukas pasal 13 ayat 31 sampai yang ke-35. Injil Lukas pasal 13 ayat 31 sampai yang ke-35. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa dalam Yesus Kristus, pada saat ini dalam ibadah minggu ini kami bersyukur kepadamu atas segala karunia yang telah Tuhan berikan kepada kami sepanjang minggu ini. Sehingga kami boleh dipertemukan kembali ya Tuhan dalam persekutuan pada saat ini, walaupun secara virtual, tetapi kami bersyukur atas waktu ini yang telah Tuhan berikan, napas hidup yang telah Tuhan berikan. Dan dalam persekutuan ini ya Tuhan, kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Karena itu kami pada saat ini menyerahkan waktu kami, bahkan hati dan pikiran kami hanya kepada Tuhan. Wasilah hamba-Mu ya Tuhan dalam Roh Kudus-Mu, dan diberkatilah kami agar kami mampu mengerti memahami maksud kebenaran firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lukas pasal 13 ayat yang ke-31 sampai yang ke-35. Nah, sini dengan perikop Yesus harus mati di Yerusalem, keluhan terhadap Yerusalem. Firman Tuhan ini berbunyi demikian. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan ini saya berikan judul khusus yaitu menyelesaikan misi. Bapak, Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita diperhadapkan kepada suatu ancaman, apalagi ancaman itu adalah ancaman yang sifatnya menghilangkan nyawa atau pembunuhan. Tentu saja ketika kita diperhadapkan dalam keadaan seperti ini membuat hati kita ciut, ketakutan. Terlebih jika pada saat itu kita sadar akan posisi kita bahwa kita menghadapinya dalam keadaan tidak berdaya. Tidak memiliki kemampuan untuk menghadapinya. Dan mungkin pada saat yang demikian kita mungkin berpikir keras bagaimana caranya keluar dari situasi itu, bagaimana caranya kita harus menyelamatkan diri dari situasi itu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan,
Nas kita pada saat ini berbicara tentang hal yang sifatnya ancaman yang dihadapi oleh Yesus. Dan bagaimana sikap Yesus dan tindakan Yesus dalam menghadapi ancaman tersebut. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, sebagaimana kita ketahui bahwa Yesus ini hadir di tengah-tengah bangsa Yahudi yang dimana kita mengetahui bahwa bangsa Yahudi ini sangat kaku dengan aturan hukum Tauratnya. Yesus hadir di tengah-tengah bangsa itu, kita mengetahui bahwa Yesus hadir membawa pengajaran ilahi yang sangat luar biasa. Dan keberadaan Yesus ini, kehadiran Yesus ini sangat tidak disukai oleh orang-orang Yahudi, terkhusus mereka yang ada, yang bisa dikatakan ahli-ahli agama, ahli hukum Taurat. Baik itu orang Farisi atau kaum Farisi maupun kaum Saduki. Boleh kita melihat di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-53 yang akan saya bacakan demikian. Lukas pasal 11 ayat yang ke-53. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Itu yang dikatakan. Artinya bahwa orang-orang Farisi, ahli-ahli agama, bahkan juga orang-orang Yahudi, mereka selalu mengintai, mencari kesalahan Yesus. Mencari kesalahan. Dan itu yang selalu terjadi. Seolah-olah mereka memusuhi Yesus. Namun ada hal yang sangat aneh kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-31 dalam pembacaan kita. Dalam Lukas pasal 13 ini ayat yang ke-31, mari kita baca bersama. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Seakan-akan di situ bahwa orang-orang Farisi ini mau menolong Yesus. Benarkah demikian? Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, dalam ayat yang ke-31 itu, ketika orang Farisi berkata demikian, bukan karena mereka mau menolong Yesus, tetapi sebenarnya itu adalah ungkapan dari rasa ketidaksukaan, ungkapan dari rasa permusuhan yang ada di dalam hati mereka. Dan bagaimana respon Yesus menanggapi sikap orang Farisi yang menyatakan bahwa mereka mengatakan bahwa pergilah tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau, dikatakannya di situ. Bagaimana respon Yesus? Yesus mengatakan kepada mereka bahwa ia tidak akan meninggalkan tempat itu. Sebab apa? Ia harus menyelesaikan misinya. Misi yang dikatakan di situ, misi yang dikatakan hari pertama aku akan melaksanakan. Hari pertama, kedua, dan ketiga aku akan menyelesaikan semua misiku. Aku akan menyembuhkan dan mengusir setan dari tempat ini. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Apa yang mau dikatakan di situ? Ketika Yesus mengatakan, aku akan mengusir setan dan juga menyembuhkan orang. Ada dua makna yang ada di situ. Yesus telah secara langsung mengusir setan, memang kita mengetahui bahwa ia mengusir banyak setan yang merasuki orang pada saat itu dan menyembuhkan banyak orang yang mengalami sakit pada saat itu. Dan pada saat yang sama juga, mengusir setan di sini adalah menghancurkan segala sifat jahat atau juga perilaku kejam atau perilaku biadab yang terjadi dalam kehidupan masyarakat pada saat itu. Yesus mengubahnya, mengubah itu semua dengan apa yang dikatakan pola kasih. Yang menghancurkan sikap-sikap jahat atau kejam yang terjadi. Begitupun ketika ia mengatakan juga, ia menyembuhkan
Menyembuhkan di sini, menyembuhkan secara fisik benar juga, ya. Tetapi juga menyembuhkan secara pemahaman yang lain, yaitu menghancurkan, menolak segala kelaliman yang terjadi di tengah realitas masyarakat pada saat itu. Kemudian, ia menggambarkan Herodes sebagai serigala. Apa maksud? Maksudnya adalah ketika ia menggambarkan atau perlambangannya sebagai serigala, serigala kita mengetahui bahwa serigala adalah binatang hutan, binatang yang sangat buas, binatang yang sangat ganas, yang bisa mengancam. Nah, ketika Yesus diperhadapkan kepada situasi ini, bagaimana tindakan Yesus? Di sini kita melihat bahwa Yesus tidak akan takut seperti yang diarahkan oleh orang Farisi ini. Dia tidak takut, dia tidak gentar, dia akan tetap masuk ke Yerusalem. Walaupun kita mengetahui bahwa Yerusalem itu sendiri terkenal dengan orang-orangnya yang sangat menolak para nabi. Bahkan dikatakan di situ mereka adalah orang-orang yang menolak membunuh para nabi. Dan Yesus memang harus masuk ke situ. Sebab katanya para nabi memang harus mati di Yerusalem. Dan Yesus harus masuk ke situ. Yesus menggenapi apa yang dikatakannya sesuai dengan kehendak Bapa, bahwa ia akan menyelesaikan itu sampai pada hari yang ketiga. Apa maksudnya sampai pada hari ketiga? Ini berbicara tentang kematian dan kebangkitannya. Ia harus menyelesaikan misi Allah. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, di sini kita melihat bahwa Yesus tetap masuk ke Yerusalem untuk menjalankan pelayanannya. Walaupun ancaman bahaya mengintainya, tantangan yang begitu hebat di sekitarnya, Yesus tidak gentar, Yesus tidak takut dengan segala intimidasi yang ada, sebab misinya menyelesaikan kehendak Bapa itu harus diselesaikan. Sehingga segala bentuk ancaman apapun yang melemahkan tidak akan melemahkan Yesus. Tetapi justru ketika berhadapan dengan tantangan dan ancaman itu, Yesus siap dalam segalanya demi menyelesaikan misi Sang Bapa, yaitu karya penyelamatan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, apa yang mau kita renung ulang dari nas ini untuk kita semua? Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, bahwa ancaman, tantangan bisa saja datang dalam kehidupan kita. Bisa saja datang dalam kehidupan kita, dalam sosial kita. Bisa saja datang dalam kehidupan iman kita. Tantangan dalam iman yang harus kita hadapi di tengah-tengah dunia pada masa kini. Dan bagaimana kita berhadapan dengan tantangan iman yang harus kita hadapi, yang mengancam nyawa, mengancam hidup kita. Mari kita belajar dari Yesus. Bahwa ketika kita melihat hal ini, Yesus tidak lari dari itu. Tetapi itu harus ia hadapi dan ia tetap teguh. Nah, ini mengajarkan kita sekalian bahwa ketika kita harus menghadapi tantangan iman, bahaya yang mengancam hidup kita, nyawa kita. Karena iman yang kita miliki. Mari kita tetap teguh. Tetap kuat dalam iman. Kita mempertahankan iman kita. Untuk percaya, tetap percaya kepada Tuhan. Dan jangan takut, apapun yang terjadi, jangan takut. Yesus mengatakan, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Dan ketahuilah juga bahwa meskipun nyawa harus hilang, sebab para nabi pun mengalami yang sama, nyawa harus hilang, bahkan Yesus sendiri pun menghadapi hal itu. Tapi janji kepada kita sekalian bahwa kita akan menerima mahkota kehidupan. Sebab kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Kita harus mempertahankan iman kita untuk mempertahankan surga yang akan disediakan bagi kita. Jangan sampai kita meninggalkan iman kita demi kehidupan duniawi.
Maksud saya jangan sampai kita meninggalkan iman kita demi kehidupan dunia. Karena kita mempertahankan nyawa. Tetapi apapun yang terjadi, walaupun kita harus kehilangan nyawa, maka pertahankanlah iman kita. Apapun yang terjadi. Sebab janji bagi kita, bagi orang yang setia dari hidup sampai kepada mati, akan menerima kehidupan yang kekal. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, Yesus mengajarkan kita juga pada saat ini bahwa Ia tidak pernah mundur dalam misinya. Tetapi Ia selesaikan dengan tuntas. Hal ini juga menggugah kita semua. Ketika saya dan saudara hadir di tengah dunia ini, dipanggil Allah untuk ikut dalam misinya, atau bergabung dalam misi. Bagaimana sikap kita? Yang saya mau katakan bahwa kalau Yesus menyelesaikan misinya sampai tuntas, itu adalah pelajaran bagi kita. Artinya ketika misi itu juga diberikan kepada kita, kita jangan menolak, jangan mundur dari misi itu. Sebab apa? Tuhan mau supaya kita juga ikut menuntaskan misi itu. Sebab apa? Misi yang kita tanggung saat ini tidaklah sebanding dengan karya penyelamatan yang telah Yesus berikan untuk kita. Jika pada saat minggu-minggu ini dan ke depan kita masih berhadapan dengan pemilihan penatua dan diakon, yang saya mau katakan, kalau Yesus mengajak kita, mari bergabung dalam pelayanan ini. Join bersama dalam pelayanan ini. Maka tuntaskanlah misi itu. Sama seperti yang Yesus lakukan. Kenapa? Karena apa yang telah kita terima tidaklah sebanding dengan apa yang telah Ia berikan. Maka kita pun mau memberi hati, mau memberi waktu, mau memberi pikiran kita untuk pelayanannya. Itu yang Tuhan mau. Nas ini bertepatan dengan kita yang pada saat bulan-bulan ini ada di dalam pemilihan kemajelisan atau penatua diakon. Bukan kebetulan. Tetapi ini menggugah kita semua. Menggugah hati kita. Sejauh mana kita menyadari hal ini. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Yesus tidak pernah mundur dalam misinya. Yesus tidak menolak misinya, tetapi Ia tuntaskan sampai selesai. Karena itu, mari kita bersama untuk menyadari hal ini dan mari kita tuntaskan sampai selesai bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita berdoa, menyampaikan syafaat kita kepada Tuhan yang kita akhiri dengan berdoa Bapa kami secara bersama, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa atas kebenaran firman-Mu. Dan biarkanlah ya Tuhan kami mampu melakukan firman-Mu yang dinyatakan kepada kami. Dalam pertolongan Roh Kudus-Mu. Pada saat ini juga ya Tuhan kami berdoa. Menaikkan syukur dan puja kami atas setiap kebaikan kemurahan yang telah Tuhan berikan kepada kami sepanjang waktu yang telah lewat. Syukur kami naikkan ya Tuhan. Semua terjadi karena kasih setia-Mu. Kami ada, hidup, dan tetap kuat dalam iman. Sampai pada detik ini. Semua karena kasih setia-Mu. Dan kami mau berdoa kembali.
dalam hidup kami di waktu ini dan ke depan kepada Tuhan Yesus Kristus, agar hidup kami tetap terpelihara, dijaga, dijamin oleh Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan warga jemaat Tuhan di Jemaat GKI Balikpapan. Biarlah Tuhan Engkau tetap jaga, Engkau tetap lindungi, Engkau pelihara ya Bapa. Diberikan kepada mereka kekuatan kesehatan, perlindungan, berkat panjang umur, lanjut usia. Bahkan kami juga berdoa dalam setiap karya dan pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, agar setiap jemaat Tuhan menerima kekuatan dan kesehatan yang selalu baru tiap hari. Bahkan iman yang tetap kokoh hanya kepada Engkau. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun kelahiran maupun perkawinan. Berkat tambah berkat Tuhan berikan kepada mereka. Sukacita tambah sukacita Tuhan berikan kepada mereka. Dan kami mau berdoa juga bagi jemaat Tuhan yang pada saat ini ada dalam keadaan lemah badan di rumah mereka masing-masing. Tuhan, mari Engkau senantiasa kawali mereka dan pulihkan mereka, sembuhkan mereka dalam kuasa kasih-Mu. Dan kami mau berdoa bagi mereka yang pada saat ini ada dalam pergumulan, baik itu pergumulan keluarga, ekonomi, dan lain. Mari Tuhan, Engkau berikan jalan keluar kepada mereka. Kami mau serahkan kehidupan mereka hanya ke dalam tangan Tuhan. Orang tua kami, para lansia yang ada di rumah mereka masing-masing. Biarlah ya Tuhan, sukacita, berkat pemeliharaan, kekuatan, kesehatan Tuhan senantiasa nyatakan kepada mereka. Dan kami pun berdoa Tuhan, secara khusus. Biarlah ya Tuhan, ketika pada bulan ini, dan juga bulan depan, di mana di Kemajelisan Jemaat GKI Balikpapan sedang melangsungkan pemilihan penatua dan diakon. Kami berdoa dalam kuasa-Mu, biarlah itu boleh berjalan dengan baik dan lancar, dan Tuhan memberkati. Kami serahkan hanya kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan secara khusus pada saat ini untuk perdamaian dunia. Teristimewa bangsa kami Indonesia. Diberkatilah bangsa ini ya Tuhan agar tetap aman, damai, dan tentram. Diberkatilah para pemimpin bangsa ini agar memimpin dengan arif dan bijaksana. Dan diberkatilah seluruh rakyat Indonesia ini ya Tuhan, agar semuanya mencintai kedamaian. Dan kami mau berdoa secara khusus ya Tuhan, untuk bangsa teristimewa ya Tuhan, Ukraina dan Rusia, yang pada saat ini Tuhan yang lebih mengetahui keberadaan mereka. Biarlah ya Tuhan, hadirkanlah dalam setiap hati para pemimpin bangsa itu mencintai kedamaian. Karena itu ya Tuhan, kami serahkan hanya kepada Tuhan. Kami rindu ya Tuhan agar perdamaian terjadi di antara kedua bangsa itu. Kami serahkan hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kembali kami berdoa bagi jemaat Tuhan di Jemaat GKI Balikpapan. Seluruh karya dan kehidupan kami sepanjang minggu ini dan akan datang, kami pertaruhkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Allah kami yang hidup. Dan kami serahkan doa kami dalam doa yang Kau ajarkan bagi kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama akan mengikrarkan pengakuan Imam Rasuli. Kita bersama-sama akan mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang dia kandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula daripada orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Persembahan syukur. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita, kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih jika pada kesempatan yang indah ini kami ingin memberikan persembahan kami. Berkati setiap kami umat jemaat yang ada di Gereja Kalimantan Evangelis Balikpapan, dari setiap pekerjaan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Kami ingin memberikan persembahan ini. Berkati Tuhan, persembahan di dalam nama-Mu Tuhan. Berkati juga majelis jemaat yang mengelola sehingga dapat digunakan untuk pelebaran kerajaan. Terima kasih Tuhan, kami banyak mengucap syukur dan berkati berterima kasih. Haleluya, amin. Untuk menyambut persembahan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439, bait yang pertama dan kedua, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita masuk kepada pengutusan dan berkat. Jemaat kami undang berdiri.
Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loloh batu, melainkan pada loloh daging, yaitu dalam hati manusia. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ngobrol ini foto biasa. Itu sudah buka.